berlangsung tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Jumat nanti. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu adalah train IQA, jadi Training Internal Quality Assurance ASEAN QA Quality Assurance. Nah, kemudian tanggal 4 dan 5 hari Kamis dan Jumat itu adalah ASEAN QA Forum. Nah, untuk biaya mayoritas ini ditanggung oleh DAAD itu. Ya, DAAD ini bagian asosiasi gitu ya, asosiasi dari Jerman yang didanai juga oleh Kementerian Jerman. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri, jadi untuk Train IQA dan juga ASEAN QA Forum ini adalah untuk sama-sama memberikan wawasan begitu ya, menjadi wadah untuk best practice sharing antar penjaminan mutu di perguruan tinggi negara-negara ASEAN. Jadi pesertanya lengkap negara ASEAN kecuali Singapura nggak join bersama dengan kita, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk development, ya, kemajuan bersama, peningkatan kualitas pembelajaran perguruan tinggi. Topiknya terkait dengan penjaminan mutu. Penjaminan mutu sendiri, penjaminan mutu juga dalam hal utamanya dalam hal akademik. Ya. Jadi pesertanya ini adalah para penjaminan mutu dan juga para pimpinan, bisa dekan, kemudian bisa juga wakil rektor. Gitu. Jadi mendapatkan satu tambahan ilmu karena Train IQA sendiri itu adalah training, jadi memang mendapatkan tambahan ilmu, wawasan dan juga sharing dari perguruan tinggi lainnya. Itu yang paling penting, dengan sharing mendapatkan inspirasi, jadi ada yang dibawa ketika kembali ke perguruan tinggi masing-masing untuk mengembangkan. Ya, jadi base-nya itu sebetulnya adalah project-project yang dibimbing oleh para mentor. Trainer seperti kita ada berbagai trainer, Frank ini yang dari Jerman, kemudian ada Wilif, ada juga Oliver yang dari Jerman, kemudian 5 orang yang dari Jerman, kemudian yang dari ASEAN ada Prof. Tusem, Lucy dari Filipina dan Indonesia saya. IQA sendiri peserta total 35 include trainer, sedangkan nanti ketambahan peserta dari ASEAN QA Forum hari Kamis peserta sekitar 75. Kalau isu terkait perguruan tinggi di Indonesia begini, satu, requirement persyaratan mutu di Indonesia itu sangat beragam, nggak hanya dari badan akreditasi nasional, tetapi juga dari berbagai lembaga akreditasi mandiri yang memang disupervisi oleh BNPT begitu ya, tapi requirement ini berbeda, unit satu dengan yang lain ada tambahan, ada adjustment, sehingga kita yang di perguruan tinggi itu harus membuat yang komprehensif, mengcover semua requirement, tapi membuatnya lebih simple sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah. Itu sih. Masing-masing itu siap, inovasinya seperti apa gitu ya, termasuk UC dalam hal ini sebagai host kita juga share best practice-nya dalam quality assurance implementation itu seperti apa. We have worked together almost a year now with the group, 28 participants from all over ASEAN and different universities. And today we have learned about the system here of Ciputra University in the morning, how you do quality assurance here at Ciputra University. That's always very, very interesting to share how differences are and how developed the systems are. And we were looking forward to the future of QA. So we were, given that it was yet now the end of the training, we wanted to look 10 years ahead. How will education look like, and what does that mean for quality assurance? Yeah, will we still exist? Will AI be replacing us, for example, or will we still need to be there, which we think so, because the human touch and human education and interpersonal relationship cannot be disconnected in our view, although we see that the group saw that we will have more individualized learning. We still think that the group and the people connection is very important for education and for learning and competencies which are needed for the everyday life of our students later on.
University of Ciputra is a great university, and we've been working with Lenny for many years now already together. She was also part of the training in the past, and I mean, we did not choose; it was kind of together a decision. No, University of Ciputra offered, and we were very happy. And the association, which will be coming now, which is actually doing the forum together with us. Yeah, we're very happy to be here in Surabaya and at the University of Ciputra at this beautiful campus. From my point of view, I should say that I'm looking at things from a research point of view. I'm a sociologist by training, and I'm interested in universities as organizations, and as such I can say that the largest challenge for quality assurance is the question if universities respond to quality assurance. Right? In many cases you find systems which are in place, which are very elaborate, but then they are not fully used. Because they don't want to be checked towards their quality and their performance. It's a very personal thing in many cases, so people tend to make not full use of the potentials of quality assurance as an information system, which we saw in the morning, which is very elaborate. The information is out there, it's all available, still it's not fully used for management decisions, right? And that is, I think, the biggest challenge. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.